Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas dan kita akan sama-sama belajar tentang pakan bebek pedaging yang dicampur dengan menggunakan limbah mie atau mie reject, teman-teman. Nah, mungkin di daerah teman-teman ada pengolahan atau pabrik pembuatan mie, dan mungkin ada mie yang reject ataupun mie yang sudah kadaluarsa, dan kita bisa memanfaatkan untuk digunakan sebagai pakan campuran ternak bebek pedaging, teman-teman. Nah, bagaimana hasil dari jurnal yang saya baca ini, teman-teman? Mari kita simak bersama-sama di video berikut ini. Adapun judul dari penelitian ini adalah efisiensi ransum yang mengandung limbah mie pada itik pedaging. Penelitian ini dilakukan dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran pada tahun 2012, teman-teman. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2012 di kandang laboratorium ternak unggas Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan limbah mie pada ransum bebek pedaging dan terhadap FCR pakan bebek pedaging, teman-teman. Adapun penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 ekor bebek Padjadjaran jantan yang dipelihara mulai dari umur 1 hari sampai umur 6 minggu atau sampai umur 42 hari, teman-teman. Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan dan 5 pengulangan, teman-teman. Perlakuan yang pertama yaitu ransum bebek pedaging tanpa menggunakan campuran limbah mie. Dan perlakuan yang kedua adalah ransum pakan bebek pedaging yang mengandung 10% limbah mie. Dan perlakuan yang ketiga adalah ransum bebek pedaging yang mengandung 20% limbah mie. Serta perlakuan yang keempat adalah ransum bebek pedaging yang mengandung limbah mie sebesar 30%. Nah, kita tahu teman-teman, apabila mie merupakan hasil dari pengolahan produk makanan. Nah, mie merupakan komposisi yang terdiri dari yang pertama adalah tepung-tepungan, dan tepung-tepungan itu adalah bahan pakan atau bahan yang mengandung energi yang tinggi, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya adalah pakan atau mie reject menghasilkan kandungan nutrisi seperti kandungan energi yang cukup tinggi, teman-teman, dan kita bisa manfaatkan untuk campuran pakan bebek pedaging. Nah, adapun komposisi bahan pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jagung, limbah mie, dedak halus, minyak, punggil kelapa, punggil kedelai, tepung ikan, CaCO3, tepung tulang, dan premix, teman-teman. Ransum yang diberikan mengandung 5 macam tingkat limbah mie yang berbeda pada kandungan energi metabolisme sebesar 2.900 kilokalori per kilogram dan protein kasar sebesar 19%, teman-teman. Yang disusun berdasarkan kebutuhan nutrisi itik pedaging. Nah, lalu kemudian teman-teman, setelah semua bahan pakan dicampur dan menggunakan percobaan yang berbeda-beda seperti tadi, tanpa campuran limbah mie sampai campuran limbah mie sebanyak 30%, teman-teman. Adapun hasil proksimat atau uji laboratorium sebagai berikut. Pakan bebek pedaging yang tanpa dicampur menggunakan mie mempunyai kandungan protein kasar sebesar 19%. Lalu yang kedua, pakan bebek pedaging yang dicampur dengan limbah mie sebanyak 10% mengandung protein kasar sebesar 19,06%. Dan yang ketiga, pakan bebek pedaging yang dicampur dengan limbah mie sebanyak 20% mengandung protein kasar sebesar 19,17%. Dan yang terakhir, pakan bebek pedaging yang dicampur dengan limbah mie sebanyak 30% mempunyai protein kasar sebesar 19,11%, teman-teman.
Adapun cara pemberian pakan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pakan diberikan secara ad libitum atau pakan sepuasnya tanpa dibatasi, teman-teman. Jadi tempat pakan diusahakan selalu ada pakan yang tersedia. Adapun hasil penelitian dari konsumsi pakan, teman-teman, pada pemberian pakan mulai dari percobaan tadi, yang pertama pakan bebek pedaging tanpa campuran limbah mie, sampai pakan bebek pedaging dengan penambahan limbah mie sebanyak 30%, menghasilkan pakan atau konsumsi pakan memberikan pengaruh tidak berbeda nyata, teman-teman, atau tidak jauh berbeda konsumsi pakannya terhadap konsumsi pakan bebek pedaging. Dikarenakan pakan yang dibuat, teman-teman, sudah mencukupi kandungan energi metabolisme yang dibutuhkan oleh ternak bebek pedaging. Begitu juga dengan hasil dari pertambahan bobot badan bebek pedaging yang kita berikan pakan campuran tanpa menggunakan limbah mie, sampai pakan campuran bebek pedaging dengan penambahan limbah mie sebanyak 30%, teman-teman. Tetapi pada hasil penelitian ini diketahui bahwa batas maksimal penambahan limbah mie pada pakan bebek pedaging yaitu sebanyak 20%. Dikarenakan pada hasil ini apabila penambahan limbah mie sebanyak 30%, pertambahan bobot badan akan sedikit berkurang, teman-teman. Dikarenakan apabila terlalu banyak penambahan limbah mie, teman-teman, kebutuhan atau hasil nutrisi dari pakan tersebut akan semakin menurun. Nah, kalau dilihat dari berdasarkan hasil efisiensi ransum atau FCR, teman-teman, penambahan limbah mie pada pakan bebek pedaging hanya bisa dibatasi sampai 20%. Apabila kita memberikan limbah mie pada campuran pakan bebek pedaging sebanyak lebih dari 20%, akan mengakibatkan FCR semakin membengkak, teman-teman. Berdasarkan hasil penelitian ini, teman-teman, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan limbah mie atau mie reject sampai tingkat 20% dalam ransum bebek pedaging menghasilkan efisiensi ransum yang baik. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini tentang pembahasan penambahan limbah mie atau mie reject yang kita campurkan ke pakan bebek pedaging. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman peternak semua. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.